Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar kawan-kawan yang tergabung dalam perkumpulan petani lele Nusantara? Saya harap Anda sehat selalu dan tak kurang satu apapun. Amin. Nah, setelah saya kurang lebih sekitar hampir 2 bulan lah, tapi nggak nyampe 60 hari. Kalau misalkan Anda melihat istilahnya uploadan saya terakhir mungkin sekitar 50 hari yang lalu. Nah, di sini saya akan berbagi di konten video ini, saya akan berbagi bahwa istilahnya eh, banyak petani-petani lele sekarang ngeluh. Artinya mereka menyebutkan ada istilah beliau ini apa namanya ya, usaha lele itu udah 10 tahun lebih. Terus komunikasi ke saya, Bang, bahwa sekarang usaha lele itu usaha gimana ya, usaha yang susah dikembangkan. Itu saya tampung aspirasinya. Lalu ketemu petani lele yang lain juga, Bang, sekarang lele lagi susah, masalahnya harga pelet mahal. Nah, udah harga pelet mahal, lalu sekarang jualnya pun susah gitu loh. Nah, itulah kendala-kendala yang sering kita dengar dari petani-petani ini, termasuk istilahnya yang saya alami sendiri. Nah, di sini saya mulai banyak belajar. Alhamdulillah, akhirnya saya temukan satu alternatif namanya makanan olahan lele. Ada bakso lele, ada nugget lele, ada abon lele, dan ada burger lele. Nah, ini nih poin terakhir ini, burger lele ini. Ini akan yang saya akan share ke istilahnya teman-teman ataupun para perkumpulan petani lele yang ada di Nusantara ini. Nah, menjawab pertanyaan tadi bahwa istilahnya usaha lele tadi nggak dikembangkan. Karena kenapa? Selama ini kita kenal pemain benih. Pembenih ini menjual benihnya ke petani lele pembesaran. Nah, petani lele pembesaran itu punya market cuma satu. Siapa market mereka? Yaitu istilahnya yang orang-orang yang berdagang di apa namanya, di sekitaran pinggir jalan lah, ataupun di kaki lima yang namanya pecel lele. Jadi selama ini bahwa market lele itu hanya satu, pecel lele. Nah, kita berusaha ini menggali agar istilahnya harga tadi bisa fluktuatif. Dalam artian kalau misalkan hukum ekonomi ya, apabila permintaan akan barang tinggi, otomatis harga akan naik. Nah, kalau misalkan istilahnya ini hasil lele konsumsi hanya dijual ke satu segmen saja, dalam hal ini pecel lele, artinya marketnya terbatas. Jadi di sini ada peran kapitalisme ataupun istilahnya ada peran di sini untuk membatasin harga lele tadi. Jadi lele tadi nggak punya bargaining. Makanya pada konten video kali ini saya sebutkan bahwa lele kita naik kelas. Saya temukan resep bagaimana cara buat burger lele. Artinya mudah-mudahan nanti setelah konten video ini ditonton, artinya burger lele ini bisa jadi usaha kreatif. Baik di rumah maupun Anda pasarkan di mana, di pasar segala macam itu terserah. Satu, di samping cara membuatnya juga mudah. Yang kedua, penjualannya, market ini, value penjualannya tuh. Kita bisa jual 5.000 perak itu. 5.000 perak misalkan per satu buah roti. Nah, pertanyaannya sederhana. Loh, kok istilahnya 5.000 sih, Bang? Apa kita udah untung? Nah, sekarang kita hitung ya. Ini nanti tinggal Anda mengcombine, artinya Anda tinggal nanti berkreasi lah terhadap usaha tadi. Ini roti seperti ini gampang kita jumpain di pasar-pasaran, ini gampang. Ini bisa kita dapat satu bungkusnya ini isi 10 sekitar 6.000 sampai 7.000. Isinya 10 biji. Berarti kalau 10 biji berarti harga satuannya ini, satu paket seperti ini berarti 700 perak. Nah, ini nih burger lele yang kita buat nih. Burger lele yang kita buat ini dari 1 kilo lele ya, maksudnya bukan dari 1 kilo lele, tapi dari 1 kilo istilahnya lele dalam kondisi yang belum kita kulitin, itu bisa menghasilkan daging beef seperti ini sampai 70 biji. Nanti kalau misalkan saya bilang dari 1 kilo daging lele dapat segini, itu tidak. Sekarang gini, ini akan saya bongkar. Mari kita bongkar sekarang. Jadi gini, tahu nggak Anda bahwa dari 1 ekor lele berat ukuran 1 kilogram itu berapa istilahnya kebutuhan dagingnya? Maksudnya berapa isi dagingnya? Kalau di sapi istilahnya berapa karkasnya? Tahu nggak Anda? Ini saya kasih tahu kuncinya bahwa kepala lele tadi adalah 50% beratnya dari berat tubuhnya. Jadi kalau misalkan lele tadi itu 1 ekor 1 kilogram, berarti kepalanya itu aja udah setengah kilo.
artinya udah 500 gram. Tinggal dagingnya 500 gram. Nah pertanyaannya, daging itu tadi juga masih istilahnya masih ini perlu kita olah lagi karena dia masih lengket. Nah seperti ini. Ini kita buktikan. Ini saya kasih tahu kuncinya lagi nih. Ini banyak kunci nih. Saya tadi udah ceritakan artinya bahasa kunci itu udah saya sebutkan di awal, di nomor 2, di nomor 3. Nah ini contohnya nih. Ini tadi lelenya saya timbang mati, ini beratnya 1 kilo. Nah ini kepala lelenya ya. Ini 1 ekor 1 kilo. Nah sekarang lelenya udah saya kulitin. Nah seperti ini. Nah ini lagi nih unik nih pertanyaannya. Bang kenapa lelenya dikulitin seperti ini? Nah biasanya orang kalau misalkan mau olah lele atau memasak lele, yang jadi masalah pertama itu bagaimana menghilangkan bau amisnya. Lalu istilahnya untuk menghilangin bau amisnya, lalu kita kasih asam, kita kasih garam, kita kasih bla bla. Padahal sangat sederhana untuk ngilangin amisnya seperti aja, lele tadi kulitin. Nah seperti ini. Nah inilah bahan dasar untuk pembuatan burger lele tadi. Nah ini tadi berat lelenya 1 kilo. Nggak percaya, ini setengah kilo sendiri. Yuk kita buktikan. Mari kita bongkar. Nah ini contohnya. Lihat. Tadi lele ini 1 kilo. Nah sekarang lihat kepalanya saja. Kita timbang ya dari 0 ya. Ini bukan Pertamina. Dari 0 ya. Nah 300 gram jadinya. Ini kita timbang dagingnya. Jadi berapa itu? 650. Nah ini kulitnya nih. Kulit-kulitnya sama kotorannya. Nah kulit lele tadi apabila misalkan kita olah, ini bisa jadi kerupuk lele. Tinggal nanti kita jemur. Setelah kita jemur nanti udah kering kaku. Lalu nanti kita potong dadu, pakai gunting juga boleh kita potong dadu. Nah setelah kita potong dadu nanti kita campur dengan lumuran air garam dan ketumbar. Ini udah jadi kerupuk lele. Jadi nggak ada istilahnya bahan-bahan dari lele itu yang nggak bisa digunakan. Itu satu. Nah yang kedua, nggak ada istilahnya ukuran lele itu yang hanya bisa dijual ke market itu yang hanya ukuran sekilo 7, sekilo 8, sekilo 9, atau sekilo 10. Nah untuk buat lele olahan seperti ini, malah lele yang 1 kilo 1 ekor ataupun yang 2 kilogram 1 ekor malah itu lebih bagus. Oke, perlu dicatat dan perlu diingat sekali lagi ya, bahwa untuk menghilangkan bau amis pada lele, maka kuliti lelenya. Nah setelah seperti ini, gimana cara nyayat dagingnya? Untuk cara nyayat dagingnya ini, agar kita dapatkan kualitas daging yang bersih, lalu tinggal duri-durinya, nanti silakan baca di deskripsi, terus kontak ke sana. Artinya WA ke situ atau telepon ke situ. Nanti saya ceritakan apa saja resepnya, terus gimana cara ngilangin bau amis, terus nanti campuran-campuran namanya bla 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 bla. Ada di situ. Oh iya, saya cerita sedikit ya bahwa ini buku pembinaan lele udah selesai. Ini nanti bisa diorder ataupun nanti lewat konten YouTube ini Anda bisa nanti berkomentar di kolom komentar atau nanti menghubungi di nomor WA 0821 3011 3636. Oke, sekarang kita olah ya. Sekarang kita olah ininya burger lelenya. Ini tadi udah lelenya, lele mentahnya udah kita lihat, tinggal kita olah ini, dagingnya kita ambil. Nanti campurannya apa aja nanti silahkan nanti Anda bertanya ataupun WA ke saya. Oke, sekarang kita olah. Kita hidupin kompor. Oke, kita hidupin kompor. Lalu ini karena istilahnya wajan yang kita pakai ini sudah sudah anti lengket. Maaf, ini bukan iklan ya, ini udah anti lengket. Jadi sekarang kita membuat burger lele tadi. Ini apinya jangan terlalu besar, sedang aja. Oke, ini udah anti lengket, nggak apa-apa kita lumurin minyak biar lebih keren. Ini rotinya kita bakar. Rotinya kita bakar. Nah, seperti ini, rotinya kita bakar. Ini kita panggang seperti ini rotinya. Simple memang, cuman istilahnya jangan jangan pusing lah di saat sekarang ekonomi lagi susah, lantas kita ikut susah. Sama juga, saya juga ngalamin hal-hal susah itu, saya juga ngalamin. Terus apakah kita akan istilahnya tidur terus di saat kesusahan tadi? Kita tetap berusaha. Artinya sama seperti kita di atas sepeda, agar kita tetap stabil tidak jatuh, maka kita terus bergerak. Nah seperti itu gitu. Oke, sekarang udah rotinya udah kita panggang.
Sekarang roti udah kita panggang. Nah seperti ini. Kita keringkan. Ini nanti tinggal Anda berkreasi. Tapi kalau saya hitung nilai ekonominya sekitar Rp3.000 nih. Oke. Ini ya posisi rotinya ini kita buat kering. Nih, udah kita panggang rotinya. Nah ini nugget lele apanya nih? Beef lelenya nih. Ini. Anda bisa, karena saya pakai roti di sini ukurannya kotak seperti ini, petak, maka saya petak ukuran dagingnya itu ini juga apa namanya? Petak juga gitu. Nah ini nih, Anda boleh istilahnya mencampur ini dengan putih telur ataupun yang lainnya bla 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 bla, tapi sesuaikan dengan istilahnya target penjualan yang akan Anda jual nanti kalau misalkan ini. Nah ini sekarang kita panggang lelenya, kita panggang. Ini kalau misalkan Anda sudah buat lele olahan tadi dari 1 kilo lele hidup, terus Anda setelah kulitin kulitnya supaya amisnya hilang, lalu Anda ambil dagingnya, setelah itu dicampur seperti dengan tepung terigu, tepung tapioka itu, dari 1 kilo lele hidup kita bisa dapatkan 70 model seperti ini, slice seperti ini. Nah ini sederhana, ini bisa kita pasang, istilahnya apa namanya, kita bisa jual ini di swalayan, di di pasar-pasar malam, terus di tempat-tempat keramaian, di samping harganya ekonomis, terus lancar gitu. Nanti ini saya akan uploadkan khusus nanti akan saya buatkan satu video khusus tentang apa saja resep dari beef lele nih, agar nanti penonton setia channel saya bisa istilahnya ikut. Ini karena istilahnya mempersingkat waktu aja nih. Oke, sekarang udah jadi. Nah kalau udah jadi, tekstur dagingnya ini seperti ini. Nih ada gosong-gosongnya seperti ini. Ini udah jadi, udah mateng ya. Oke. Sekarang tinggal kita isi ke sini. Nah seperti ini jadinya. Ini cara sederhananya. Jadi nanti ini Bu, dagingnya hangat banget. Jadi nanti kalau misalkan di sini nanti mau Anda kasih sayuran ataupun kasih mayones boleh. Lalu nanti misalkan toppingnya ini mau Anda buat mayones, Anda buat misalkan saus itu boleh. Tapi dengan istilahnya memasak ala gunung ini ya, dengan cepat ini rasanya seperti apa? Mantap. Oke, sampai sini dulu dan waktu disambung. Selamat sore dan salam sukses.